Oke, berapa nih, Cing? 50. 50, mahal amat. Iya, sama utang yang kemarin. Ya ampun, inget aja. Iya. Yaudah nih, kembali. Nggak ada kembaliannya. Ya harus ada dong, Cing. Bentar. Wit, Oi, tukerin dong gocapan 4. nggak lewat dong. Tukerin 52 nih buat ada. kembalian. Kagak ada, Cing. Hari gini kagak bawa duit. Gocap aja nggak ada. Pinjem dulu. Lu juga banyak utang. Pinjem dulu. Demi Allah kagak ada, Cing. Ya udah, aku transfer aja deh, Cing. Hah? Transfer aja. Ya udah. Hari gini bawa uang. Coba aku tanya deh, hari gini masih Berapa bawa uang nggak? Pakai HP aja. Iya kan? Kan udah ada sistem apa ya? Cashless. Iya bener. Dengan handphone udah semuanya udah beres. Cashless, Cing. Nih geng gue nih, canggih semua. Ya udah transfer dulu. 504000 isi. Pelan-pelan dong, Cing. 5040 Iya. 00 isi. Ya. Oke, udah ya 50.000 ya, lunas Oke, ya. Ya, oke. Mana duitnya? Oh, masih ingat aja ya. Makasih, Cing. Iya. Banyak yang ngutang, Iya. susah. Emang pakai apaan Bu bayarnya Bu? Kalau biar Sekarang kan cukup dengan handphone gitu. Semuanya udah beres, jadi jauh lebih efisien dan lebih aman juga gitu. Jadi kemana-mana kita nggak perlu pakai bawa-bawa duit segala, nggak perlu bawa siapin kembalian juga gitu. Jadi cukup dengan ya emang Ya. bisa? Kecil bisa gitu? sih sebenarnya. Coba deh koordinasi dengan beberapa perbankan yang ada gitu. Nanti bisa difasilitasin ada satu seperti alat gitu, merchant. Jadi cukup dengan mbaknya tadi cukup bawa dengan handphone gitu aja udah terbayar. Apaan tadi namanya? Wit yang itu? Kris. Jadi kalau Cing, Tinggal di scan nanti. Cing tahu scan Tinggal nggak? di scan aja. Scan taruh nih di situ kan ada gambar. Ajaib di tengah-tengah ya kan. Nah, itu judulnya QR code. Nanti si QR code itu bisa di-scan tring. Habis itu langsung tinggal bayar. Nggak pakai uang lagi? Enggak. Itu ada Uang duitnya. saya masuknya kemana? Masuknya ke Masuknya ke rekening, rekeningnya. kan Jadi udah didaftarin. didaftarin. Kan tadi apa nomor rekening? Dan nomor rekening apa? Iya, 5040 Kosong isi-isi, ya kan? Tapi kosong mulu kan, Iya. belum lunas kan? Minta diisi makanya. Kode banget. Nih ya, abis gitu nih, aku juga lagi ngecek nih, ternyata bayar pajak juga bisa nih pakai kris. Aku baru tahu. Abis gitu nih sekarang bayar pulsa segala macam. Tuh, bayar pajak. Aku lagi nyatet nomornya. Ternyata bisa juga. Hari ini Beli bayar pajak. pulsa, Nah, bayar pajak, bayar cicilan apapun, listrik, udah bisa semuanya. Bisa semuanya. Pakai aplikasi pokoknya. Jadi Di kita biar itu ada aplikasinya juga tuh untuk bayar pajak yang sistem online gitu. Namanya Bapak Tiri Hebat. Jadi bayar pajak tidak ribet dan hemat gitu. bentar. Tadi ada Paduka Raja. Tadi ada Paduka Raja. Ya. Paduka Raja itu Di untuk Poso ya itu ya, untuk Dukcapil ya. Dukcapil, Administrasi pendaftaran, kependudukan. di Ya. rumah aja. Kalau di kita tadi bayar pajaknya namanya Bapak Tiri Hebat. Ya jadi udah langsung di aplikasi aja bayarnya. itu berarti tinggal download aja gitu. Iya, Bapak Tiri Hebat. Saya. Bapak Tiri Hebat, bayar pajak tanpa antri, hemat. Waktu. B-nya mana nih? Ya? Bagus. Jadi Kritis banget ya. Tuh kan jadi enak. Kalau di tempat ibu juga? Ada. Masa sih ibu? Saya jadi pengen denger. Tadi kan bahasnya PBJ Ibu juga. Karena di setiap daerah itu paling besar pendapatan asli daerah PAD itu dari PBB. Gitu ya Mas Diko ya. Di Kendal juga seperti itu. Jadi di tempat kita ada aplikasi namanya tadi panjang kalau Bapak dimulukan Tiri. ya. Bapak Bapak Tiri. Tiri Hebat. Kalau kita si Panda. Si apa? Si Panda lebih gemesin gitu daripada Bapak Tiri. Biar saya tebak, si Panda. Sistem Sistem aplikasi pendapatan daerah. betul sekali. Si Panda. Lebih gemes gitu. Iya, dibanding Bapak Tiri. Karena kalau Bapak Tiri agak menakutkan jadi buru-buru bayar. Iya, jadi kalau lupa gitu kayak bayar kalau. Bapak Tiri bayar. Oke. Kalau ini si Panda. Si Panda biar gemuk APBD-nya. Kok ngomong BAD sambil lihat Cing ada? Nih, Saya nggak gemuk, cuman yang lainnya pada kurus. Misalnya, kalau orang-orang kan belum online, gimana caranya mensosialisasikan itu? Jadi kita lewat per desa-desa begitu. Mungkin yang udah tua nggak tahu, nggak punya aplikasi. Nah ini dari pihak desa ini membantu nanti mentransferkan ke bank daerah kita. Kalau si Panda itu memang produk dari Demak. Iya, dari Pemkab kita. Oh, jadi hanya memang untuk bayar segala sesuatu yang berhubungan Dengan pajak. dengan pajak di Kabupaten Demak. Demak, iya. Oke. Kalau Mas di Kendal? Sama tadi kalau bicara pembayaran kiris itu kita juga kalau di Kendal pemerintah memfasilitasi bahkan sampai pedagang-pedagang pasar tradisional itu semua juga kita fasilitasi untuk bisa terdaftar di
digital payment gitu. Jadi semuanya bayarnya bisa melalui online yang tadi disebutkan QR code, QRIS segala macam gitu. Bahkan kalau di kita di Kendal itu kalau misalkan semua transaksi itu melalui digital payment itu, nanti kita bisa lihat track recordnya. Dan jadi kalau misalkan pedagang-pedagang yang tidak bankable untuk bisa minta pinjaman, kita bisa fasilitasi karena kita bisa melihat transaksinya dari pembayaran tersebut gitu. Oh. Ngerti nggak Cing, bankable? Bankable apa sih? Tuh kan? Nggak. Kalau misalkan kita mau minjam ke perbankan itu kan ada persyaratan-persyaratannya. Yang tidak bankable itu nanti kita lihat kalau memang transaksinya bagus, nah itu nanti kita kerjasama dengan beberapa pihak, stakeholder untuk bisa memberikan bantuan agar usahanya bisa berkembang. Ngelihat dari riwayat transaksinya Dari riwayat aja. transaksinya aja. Oh, jadi mudah juga dapat pinjaman atau Iya, bantuan betul. gitu. Itu juga kita mendorong biar semuanya go digital. Oh. Mas, tapi kalau misalnya nih ya, suka ada penolakan dulu di awal kalau buat orang-orang tua, Iya. apalagi mohon maaf kalau ke desa pelosok gitu. Nah, itu caranya biar paham ke orang tua tuh gimana ya, Mas? Jadi sebenarnya kalau kita di Kendal yang selama ini udah kita berikan pelatihan kepada para pelaku UMKM itu banyak juga yang umurnya sudah lebih senior lah, yang udah sepuh itu banyak gitu dan gampang bisa gitu. Jadi intinya ketika pemerintah sudah memberikan fasilitas untuk para pelaku UMKM untuk go digital, tinggal bagaimana si para pelaku UMKM-nya ini ya harus punya keinginan. Kalau punya keinginan, saya rasa nggak pengaruh umurnya, usianya berapa, transaksi secara digital atau digitalisasi ini sangat mudah untuk dicerna. Ya, kalau di tempat Ibu pemerintahnya juga begitu, Bu? Iya, sekarang eranya sudah go digital karena tidak perlu kemana-mana pakai bawa uang segepok tadi ya. Nggak perlu seperti itu. Jadi memang kita selalu aktif, apalagi kita memang membangun, mengajak di desa-desa. Kalau yang sudah tinggal di kota gitu udah melek, mungkin di Jakarta itu mau sepuh pun melek. Nah, dan di tempat kita ini, di tempat kami, kita memberikan reward kepada desanya. Iya, Cepet. Kalau reward cepet, dulu ya. tadi bantuan tunai Iya, cepet. cepet. Jauh Iya. padahal jaraknya nih, tapi cepet banget. Dikasih reward buat? ya. Jadi kalau memang sekarang ini eranya sudah transparan, begitu ya. Transparansi dari aparat desa untuk membantu masyarakat seandainya memberikan bantuan atau penggunaan anggaran di desa ini bisa transparansi dan dilaporkan ke pemerintah. Nah, ini kalau bisa seperti itu kita berikan reward kepada desa dikasih tersebut. insentif. Iya, Insentif. begitu. Dikasih insentif buat desa-desanya? Iya, kalau bisa membantu atau untuk penganggarannya ini bagus gitu di desa. Jadi kalau pemerintah di Kendal ya sama lah, kelihatannya pemerintah di Kendal ini sedikit demi sedikit memaksa untuk masyarakatnya ya harus melek dengan digital gitu. Tapi saya setuju tuh kata-katanya ada kata-kata memaksa, bukan dalam arti negatif gitu kan, harus memaksa, dipaksa, terpaksa, bisa biasa. Ujung-ujungnya akhirnya bisa. Itu bagus juga itu. Ya nggak, bener nggak? Sosialisasinya kayak gitu nggak sih? Di daerah Mbak gimana? Harus ada edukasi lah, artinya harus memberikan pemahaman kepada masyarakat kita gitu loh. Kalau sekarang kan eranya sudah seperti ini semua gitu, artinya mau nggak mau, suka nggak suka harus ikut dan harus mau gitu. Kan kalau istilah kerennya Cing, teknologi itu keniscayaan. Mulainya ini go digital ini harus mulainya dari pemerintah daerah, gitu kan, harus pemerintah daerah yang mendukung dan dalam tanda kutip agak sedikit memaksa. Apalagi kami di luar Jawa gitu ya, jauh gitu ya. Ini sosialisasinya harus kita lakukan dari Pemda. Pemda sendiri dulu nih, transaksinya non tunai, semua serba digital gitu kan. Bahkan sampai ke 142 desa gitu kan harus masuk ya, secara transaksi non tunai, keuangannya non tunai, kemudian semuanya pakai aplikasi. Nah, itu harus kita mulai berlakukan. Itu sehingga lama kelamaan ke masyarakatnya pun transaksinya jadi non tunai. Loh, kok cuman warung kayak warung ini gitu kan? Kok bisa? Oh, udah ada scan-nya dan lain sebagainya. Bayar pajak kalau zaman dulu harus orang-orang ambil ke rumah-rumah masyarakat gitu kan, atau masyarakat bayar ke bank. Nah, sekarang pakai HP aja dia udah bisa dari desa dan dari rumah masing-masing. Nah, hal seperti itu yang memang harus dari pemerintah dulu, lama-lama akan menjadi kebiasaan. Memang tadi susah kalau nggak kita terobos, apalagi untuk generasi-generasi yang sudah lebih senior.
seperti itu kan. Jadi memulai sesuatu yang baru udah dalam zona nyamannya, keluar dari situ nggak bisa. Nah tapi pada saat kita sosialisasikan, oh ternyata gampang, memudahkan hidup gitu kan. Karena memang belum biasa Belum aja. biasa. Gitu loh, Cing. Jadi kapan tuh ada Kris di situ? Ayo gimana dong caranya? Biar Anterin memudahkan. Ya udah, tapi isi dulu dong nih. Kayaknya kosong semuanya, ya dong. Mau kan? apa lagi? Tambah apa lagi? Oh ini belum. Aku mau teh. Teh lagi. Teh lagi. Itu yang Ya lain harus nanya. habis lari ya, iya. Mau, mau apa? Boleh. Teh. Boleh deh. Teh boleh Teh ya. juga, Mas. Ya, Udah. Kami tetap yakin bahwa 2045 di Kabupaten Poso kita bisa full go digital ya. Beberapa tahun terakhir sudah dilakukan upaya-upaya ya bekerja sama dengan beberapa pihak swasta, beberapa provider maupun kementerian-kementerian yang ada. Kemudian untuk sosialisasi kepada masyarakat tentu saja dari kaum milenial sudah kita mulai dan kami optimis bahwa melalui kaum milenial, anak-anak muda kita sehingga nanti ya aplikasi-aplikasi yang sudah dibangun oleh pemerintah daerah semua serba online ke depan menjadi satu hal yang mudah, yang tidak sulit lagi, bukan hal yang tabu untuk bisa kita lakukan di Kabupaten Poso dan di Provinsi Sulawesi Tengah.